Hari ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMK Medika Samarinda dengan Pak Mulyadi, di mana beberapa hari ini ada sesuatu yang menarik untuk SMK Medika Kota Samarinda ini tentang sekolah gratis. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang santai ini dengan Pak Mus, sekolah gratisnya yang bagaimana ini. Misalnya kan kalau dalam ekonomi sekarang sebenarnya Pak Mus, ya, ada sekolah gratis ini kan cukup luar biasa untuk membantu orang tua, juga muridnya sendiri terbantu Pak Mus. Mungkin sedikit tentang sekolah gratis di SMK Medika ini Pak Mus bisa ceritakan. Ya, berangkat dari sebuah situasi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun itu, sehingga kita melihat bahwa sesungguhnya orang tua itu banyak kehilangan pekerjaan, kemudian banyak di PHK, penghasilan tidak keluar. Nah, untuk mencukupi hidupnya saja itu susah, apalagi mereka akan melanjutkan pendidikan anaknya. Atas dasar itulah kemudian SMK Medika melihat bahwa celah itu bagaimana bisa membantu masyarakat, bukan hanya orang-orang yang memang dibiarkan, tapi paling tidak orang-orang yang yatim piatu, tidak mampu, bisa menyekolahkan anaknya dengan baik, sehingga nantinya akan menjadi anak-anak yang cerdas, bisa bekerja, bisa mandiri, kemudian tidak ketergantungan dengan orang tuanya. Nah, sekolah gratis ini bukan hanya ini, tapi paling tidak adalah membangun potensi yang dimiliki anak dengan cara yang murah, kemudian berkualitas. Tanpa biaya tinggi. Tanpa biaya tinggi. Jadi ini bisa jadi SMK yang dimiliki Pak Mus ini salah satu SMK sekolah percontohan di Kalimantan Timur. SMK yang gratis nih Pak Mus. Iya, bahkan nasional. Nasional Pak Mus ya? Karena ini sekolah swasta. Oh begitu ya. Kalau negeri barangkali kalau dia gratis mungkin dianggap itu wajar. Sementara juga negeri itu masih ada yang bayar, ada yang pakai. Nah, ini swasta. Luar biasa. Ini untuk orang tua yang akan menyekolahkan anaknya ini ada sekolah gratis sama ini luar biasa tuh Pak Mus nih. Ya Pak Mus. Terus begini Pak Mus. Ini tentang sekolah gratis ini, mungkin fasilitas sekolahnya Pak Mus mungkin bisa disampaikan ke audien, ke orang tua, ke calon siswa, fasilitas sekolah kita. Iya, ini ada yang bertanya kalau gratis, bagaimana gurunya gitu? Nah, yayasan dan pemerintah memang membantu kita. Makanya kita bebaskan fasilitas gedung, kita punya 3 lantai. Nah, sekarang siswanya kurang lebih 40 kelas. Iya. Karena ini 1000 lebih. Nah, itu sangat mencukupi. Alat praktek juga lengkap karena kita menjadi salah satu sekolah awalnya tahun 2020 itu COE, Center of Excellence. Dapat bantuan fasilitas ruang praktek, kemudian fasilitas alat-alat prakteknya juga. Setelah itu menjadi SMKPK. SMKPK juga mendapatkan bantuan juga. Kemudian PK lanjutan dan sekarang menjadi SMKPK skema lanjutan namanya. Juga dapat bantuan. Nah, fasilitas inilah yang diberikan oleh pemerintah kepada SMK Medika sehingga anak-anak tidak perlu lagi memberikan sumbangsi untuk pembelian alat-alat praktek, kemudian lagi. Makanya SPP-nya kita gratiskan. Tidak ada ruang praktek, tidak ada ruang gedung selama 3 tahun. Wih, luar biasa nih SMK Medika nih Pak Mus nih, luar biasa. Berarti ini udah berapa tahun Pak Mus berdirinya SMK Medika ini? Medika berdiri tahun 2010, tepatnya bulan Januari. Jadi kurang lebih 11 tahun lah lebih. 11 tahun berarti alumninya sudah cukup banyak. Oh, sudah banyak. Mungkin gini Pak Mus, di sekolah MK kita ini ada program-program studi jurusannya apa aja mungkin Pak Mus yang anak-anak kita memilih ini deh di sekolah SMK gitu. Di SMK Medika terkesan kan sekolah berbasis kesehatan. Oh iya. Tapi sesungguhnya bukan hanya kesehatan, bukan hanya farmasi, perawat, analis kesehatan. Kita juga multimedia. Bahkan ada teknik dan bisnis sepeda motor untuk mengcover orang-orang yang memang memiliki minat ke sana, hobi ke sana. Oh begitu. Iya. Bisnis sepeda motor apa otomotifnya? Iya. Cari sepeda motornya. Betul. Namanya teknik dan bisnis sepeda motor. Oh digabung. Iya. Di situ ada perbengkelan, ada juga
juga bagaimana menjual gitu. Multimedia juga demikian, bagaimana mengembangkan desain grafis dan sebagainya. Ada farmasinya, bagaimana meracik obat, perawat, ada teknik laboratorium medik, dulu namanya analis kesehatan. Oh gitu ya. Ya. Mungkin untuk anak-anak kita atau yang ini sekolah di SMK Medika ini mungkin perlu kedisiplinan Pak Mus ya, karena kan udah gratis nih. Jadi Pak Mus ini udah gratis. Ya, penekanan di SMK Medika itu kan berkaitan dengan bagaimana menjaga karakter. Karakter itu kan berkaitan dengan bagaimana siswa itu disiplin, bukan hanya disiplin belajar, tapi mereka disiplin ibadah, intaknya. Ya, tiap hari harus sholat 2 yang muslim, yang non muslim juga tiap hari ibadah. Tidak sholat duha, tidak ibadah, denda 5 bata merah. Kenapa harus bata? Karena lagi membangun sekolah. Dendanya nggak pakai uang nih. Tidak pakai uang. Pokoknya makanya supaya dia didenda, ya sudah disiplin aja untuk sekolahnya, untuk belajarnya Pak Mus ya. Orang nggak kita bayaran, tinggal siswa tinggal belajar aja ya. Tidak pernah dia bawa diri. Bawa diri, belajar aja. Tidak ada jual buku, nggak boleh. Kenapa sudah dapat bantuan buku dari pusat di direktur? Perpustakaan udah siap. Benar. Ya. Di samping itu juga di kelas itu boleh bawa HP. Oh, gitu Boleh. ya. Sepanjang memang dipergunakan untuk belajar. Untuk belajar mengajar. Benar, kan bisa dicari di Google. Ya siap. Lalu kemudian lucu kalau kemudian ada sekolah tidak boleh bawa HP karena khawatir nanti disalahgunakan. Makanya itulah pembentukan karakternya, Iya. disiplin menggunakan HP supaya mereka tidak salah gunakan. Jadi HP memang di sekolah dibawa itu untuk kegiatan belajar mengajar, Ya. bukan untuk kegiatan yang lainnya. Kan begitu ya? Ya. Luar biasa SMK Medika, SMK percontohan nasional. Ya. Ya, salah satu sekolah Indonesia. Nah, alamatnya di mana sekarang Pak? Jadi kita punya gedung, satunya di Jalan Padat Karya, Bengkuring, Ya. Samarinda. Itu kantor pusatnya. Kemudian ada cabangnya di Jalan Langsa, Porko. Ya, tidak muat dengan jumlah siswa 1000 ini, tidak muat itu. Kemarin saya pernah dengar Pak Mus, yayanya SMK kita Pak Mus. Ya. Gimana Pak Mus? Yayanya SMK kita kemarin Pak Mus? Ya, SMK Medika memang beda. Oh, gitu. Anti galau. Wah, jadi SMK Medika memang beda, anti galau. Itu yayanya dari SMK Medika. Kenapa memang beda? Karena banyak sekolah-sekolah yang sejenis, tapi berbeda Medika. Banyak sekali perbedaan sekolah orang dan sekolah kita. Terutama yang sekolah gratis tadi. Iya. Anti galau? Kenapa anti galau? Karena wifi-nya gratis. Wifi gratis. Wifi gratis untuk belajar mengajar. Ekstrakurikulernya Pak Mus? Ada 26. Luar biasa Pak ya. Banyak sekali. Olahraga ada, seni budaya ada, pramuka ada. Oh, gitu ya. Kalau yang seni itu termasuk tari, kemudian band, teater. Jadi yang anak-anak yang hobi band di SMK Medika ini ada juga perlengkapan band. Ada studio band. Pengembangan bakat ya. Iya. Mau jadi musisi, merangkap menjadi tenaga kesehatan, Boleh. mau jadi tim IT, di sini pun bisa main band juga di SMK Medika gitu ya. Anti galau. Nanti galau karena wifi-nya gratis. Kalau begitu. Apa yang menjadi bakat kalian, apa yang menjadi hobi kalian, kita salurkan, kita carikan pelatih. Misalnya futsal, pelatihnya bukan sembarang. Itu pelatihnya adalah sertifikat AFC Asia yang ngambil sertifikatnya di Malaysia. Mungkin ini ada pertanyaan Pak Mus. Ya, Ini kan kita sekolah ini berada di Samarinda. ya. Bagaimana untuk anak-anak kita yang di luar Samarinda? Oh iya. Nah ini kan jauh nih. Benar. Apakah sekolahnya bisa online? Apa bagaimana begitu nantinya? Ya, ternyata sistem online itu dampak negatifnya lebih besar. Bisa. Ya, itu di samping anak-anak hanya banyak mengerjakan tugas, kemudian tidak nyambung sama sekali di kualitas pendidikannya tidak akan nyambung. Nah dulu memang pernah kita daring tapi tidak seikut tahunnya COVID. Kami lebih banyak kepada tatap muka, cuma dibatasi 2 bersih. Ada berapa? Jadi satu kelas itu bagi 2. Nah, kemudian karena Medika merupakan termasuk sekolah pusat unggulan, sekolah TK, maka lebih banyak bagaimana mengembangkan kompetensi yang dimiliki anak. Iya, jadi karakter dibentuk kita adalah kompetensi apa yang dimiliki anak
sehingga mencarikan pelatih yang memang standar pendidikan. Contoh, guru olahraga di Medika itu sebenarnya tidak terlalu berfungsi. Kita lebih banyak kepada bagaimana pelatih-pelatih dari luar itu yang memang punya kompetensi yang luar biasa untuk binaan. Gitu. Ya. Kenapa kemudian olahraga tidak ada pelajaran di kelas, ada teori? Karena anak-anak bukan dicetak untuk menjadi sarjana olahraga. Iya, dia dicetak untuk menjadi sarjana olahraga. Tapi karena memang wajib harus olahraga, maka lebih banyak diberikan kepada nilai praktek daripada teori. Jadi tidak ada pelajaran mengetahui panjang lebar lapangan futsal, lapangan bola, tidak. Tapi lebih banyak praktik langsung langsung aja. Ya, benar. Dan inilah yang harus kita kembangkan, sekolah yang berbasis kompetensi ini. Makanya di Medika itu digelari SMK Gotelan. Sebagian masyarakat mengatakan begitu. Luar biasa nih SMK Medika pimpinan Pak Bos ini. Ya kan, disiplin, ya. Anak-anak kita impaknya bagus, anak kita tinggal belajar, kita sendiri aja. Ada SPP, padahal swasta juga Pak Bos ya, bukan negeri ya, SMK ini luar biasa. Nah mungkin ini Pak Bos, yang terakhir saya mau tanya, mungkin sebagai kepala sekolah di SMK Medika ini, tentunya Pak Bos sebagai orang tuanya di SMK Medika ini ya, memiliki harapan untuk anak didik Pak Bos setelah keluar dari SMK Medika ini Pak. Harapannya Pak Bos? Ya, di Medika kan yang pertama kita lakukan itu adalah bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya. Proses itu adalah pabrik, gurunya lah yang menyetir proses itu. Okay. Kemudian bagaimana outputnya, output itu lulusannya. Tapi tidak hanya sampai di situ, ada yang disebut dengan outcome. Sekolah itu endingnya adalah output dan outcome. Bagaimana lulusannya bagus, kemudian bagaimana mereka nanti bekerja. Nah, ada kita istilah dengan BMW yang menjadi program Kementerian Pendidikan. BMW itu adalah bagaimana siswa itu nantinya, apakah mereka bekerja, apakah mereka melanjutkan studi, atau berwirausaha. Ini kan kepala sekolah kreatif. Kepala sekolah kreatif jadi penyatukan antara lembaga pendidikan, karakter anak, teknologi dan ketakwaan kita dididiknya di sini. Dan berkarakter ya Pak. Berkarakter. Jadi lulus dari SMK ini kalau bisa dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya kan. Kalaupun mereka mau melanjutkan pendidikan nilai bagus Pak ya. Jadi di perguruan tinggi manapun ya harapan Pak Bos ya lolos saja gitu, nggak repot lagi gitu ya. Ya kan istilah pemerintah itu BMW. Bekerja, melanjutkan pendidikan, berwirausaha. Tinggal pilih. Bagi yang mampu mau melanjutkan studi silakan, boleh. Bagi yang mau bekerja harus siap. Bagi yang mau berusaha ya harus juga siap. Artinya 3 hal inilah yang dibangun di SMK. Bagaimana yang terakhir itu adalah bagaimana bisa sekolah itu menciptakan wirausaha. Yang penting untuk saat ini cari sekolah gratis SMK Medika Samarinda itu dulu ya kan. Setelah kita terbebani biaya, berikutnya tinggal belajar dan berprestasi tentunya. Jadi kalau sudah keluar dari SMK Medika tidak berprestasi, wah sayang sekali Pak ya. Sayang sekali ya kan. Dan di SMK Medika itu tidak boleh dikasih PR anak. Oh begitu. Tidak boleh. Harus selesai di sekolah. Jadi PS, pekerjaan sekolah selesaikan di sekolah. Urusan di rumah adalah di rumah. Guru pun demikian, guru saya itu tidak boleh membawa hasil pekerjaan dibawa pulang sekolah. Iya. Kerjakan di sekolah, di rumah urusan keluar. Ini sekarang merdeka belajar, merdeka mengajar. Yang kita harapkan itu bagaimana karakter anak itu dimiliki sampai nanti mereka bisa bekerja dan mandiri. Iya luar biasa nih. Ini kepala sekolah masa depan. Ada satu lagi. Kalau bulan puasa kita 40 hari tidak mesti belajar. Kemana? Ke mall, praktek perusahaan. Oh gitu, praktek. Ya, jadi 40 hari itu anak-anak libur itu di bulan puasa. Jadi mereka ada yang bekerja jual sepatu, jual baju, kemudian bikin usaha jual kue selama puasa. Oh gitu ya. Ya, diajar mereka. Praktek menjadi seorang pengusaha ya benar. Betul. Iya, jadi bukan karena libur kemudian tidak ada kegiatan, tapi mereka adalah namanya praktek kewirausahaan.
di sekolah kan sudah diajarkan dulu misalnya. Iya, Sekarang iya. bulan puasa manfaatkan untuk bekerja. Oh begitu ya. Iya. Tentunya kamu tetap semangat Iya. sebagai mahasiswa SMK Medika ini, dengan guru-gurunya pun mungkin semangat juga mengajar anak-anak kita di SMK Medika, dan semoga yang anak-anak kita yang sudah sekolah ataupun yang mau masuk di SMK Medika ini tentunya semangat juga belajar apa. Iya, kalau biasa. Ini pendaftarannya kan. Bapak ini terima kasih Pak Mus. Semoga sukses selalu. Amin. Di SMK Medika Pak Mus ya. Ya.